aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 2 April 2020 berjudul Kerendahan Hati Memberikan Kemenangan. Ayat inti kita terdapat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita ikuti penjelasannya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus tiap hari, dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan, serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan sorga. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dicatat di dalam Mazmur 138 ayat 6. Mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor kehalaman sorga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat dan tidak kenal berhenti. Bukan yang miskin rohani yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut yang mempunyai cita-cita tertinggi melakukan kehendak Allah. Mereka ini akan memperoleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Dicatat di dalam Wahyu 7 ayat 15. Yang menaruh kasihan akan beroleh kasihan, dan yang suci hatinya akan melihat Allah. Setiap pikiran yang kotor menajiskan jiwa, merusakkan perasaan, akhlak, dan membuangkan pengaruh Roh Kudus. Hal itu menundungi pandangan kerohanian agar manusia tidak dapat memandang Allah. Tuhan mengampuni orang berdosa yang bertobat, tetapi walaupun telah diampuni, jiwa itu telah berbekas. Semua percakapan dan pikiran yang tidak pantas harus dihindarkan oleh orang yang mau memperhatikan dengan jelas kebenaran rohani. Tetapi perkataan Kristus menutupi lebih luas daripada kebebasan, kesenangan yang tidak suci, lebih daripada kecemaran upacara yang dihindarkan orang Yahudi. Cinta akan diri sendiri menghalangi kita memandang Allah. Hanya hati yang tidak mementingkan diri, yang lemah lembut dan mempunyai roh yang tulus akan melihat Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Dicatat di dalam buku Keluaran 34 ayat 16, dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5
halaman 321 hingga 323. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terpujilah Bapa di sorga, oleh karena nasihat firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka terus melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita. Walaupun virus corona sedang melanda dunia saat sekarang ini, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus yang hebat dan dahsyat, akan sanggup menolong semua hamba-hamba Tuhan untuk melayani umat-umatnya. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, para kepala sekolah, dan semua anak siswa yang sedang diliburkan oleh karena virus corona. Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka, agar mereka terbebas dari serangan virus corona. Hamba berdoa khusus bagi tim medis yang sedang berada di garda paling depan. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan, dan juga relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, yang sedang melakukan tugas kemanusiaan yang dimana virus corona sedang melanda dunia, bahkan negara dan provinsi yang kami cintai ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, dan semua kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka, Engkau pelihara mereka juga Tuhan, dan Engkau bebaskan mereka dari virus corona. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, khususnya Bapak Presiden bersama dengan wakil seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah. Biarlah dengan berkembangnya virus corona ini Tuhan, kami percaya Engkau berikan hikmat kepada mereka untuk dapat mengatasi berkembangnya virus corona dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.